Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul iman, nikmatus sihah, wa nikmatu al-waqti. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu, yang semuanya itu Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga menjadi barokah buat kita semua. Dan insyaallah dengan itu semua kita menggunakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatu an-nafs, tentang penyucian jiwa. Maka kemarin kita sampai pada tema tentang al-istighfar, tentang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon ampun ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus bahwa istighfar itu adalah salah satu makanan yang paling baik buat hati kita. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam badan kita, ketika ada racun, ketika ada penyakit yang ada di dalam badan kita, maka badan kita perlu obat. Kalau kita tidak segera obati, maka penyakit itu boleh jadi akan semakin memburuk, sehingga kemudian berdampak yang tidak baik pada keseluruhan anggota badan kita. Maka demikian juga dengan ketika hati kita sakit karena adanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena adanya dosa kepada Allah, karena adanya kezaliman, kemungkaran, kesalahan dan lain sebagainya, maka pasti hati kita perlu obat untuk menyembuhkannya. Kalau kita lupakan dan kita lalaikan obat hati itu, maka kemudian penyakit-penyakit itu akan semakin membesar, akan semakin memperburuk hati kita. Maka di dalam hadis yang dulu pernah kita kutip, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran buat hati kita dengan sebuah gelas atau kaca. Ketika kemudian gelas itu diisi dengan air yang baik, maka terus menerus ketika diberikan air yang bening, maka hati itu maka kemudian gelas itu tetap dalam keadaan bersih. Tapi kalau sudah ada titik hitam, satu tetes warna hitam, kemudian ditambah lagi, maka makin pekat, dan akhirnya warna itulah yang menjadi warna dari gelas itu. Maka demikian juga dengan hati kita. Kalau kemudian kita tidak segera obati, maka hati kita akan semakin rusak. Maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, salah satu obat hati kita itu adalah istighfar. Dan itulah obat yang paling utama untuk menghilangkan penyakit-penyakit dosa. Untuk menghilangkan penyakit-penyakit dosa. Penyakit hati kita tidak hanya dosa. Kadangkala ilmu yang buruk, misalnya ilmu yang buruk. Ketika orang mempelajari ilmu, ada kalanya salah, gitu kan? Ada kalanya salah ilmu, sehingga ketika dia sholat, salah sholatnya. Ketika dia berzikir, salah zikirnya. Ketika dia berpuasa, salah berpuasanya. Ada semacam itu. Dan itu tidak cukup dengan
istighfar. Obatnya tidak cukup dengan istighfar, tetapi harus ditambah dengan obat yang lain, yaitu ilmu yang baik dan ilmu yang benar tentang salatnya, tentang puasanya dan sebagainya. Tetapi kalau dosa, maka obat yang paling utama pertama kali adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun itu yang pertama kali. Selanjutnya kita beri lagi dengan obat yang lain, yaitu berupa ilmu. Karena ada kalanya ketika kita bermaksiat kepada Allah justru adalah karena disebabkan kita tidak tahu ilmu. Karena kita kurang ilmu. Boleh jadi misalnya adalah ilmu tentang atau pengetahuan tentang maksiat itu sendiri. Ada kalanya orang ngerti bahwa maksiat itu ya berarti misalnya membunuh, tahu. Mencuri, tahu itu tidak boleh. Minum khamar tidak tahu, berzina minum khamar tahu ilmunya, itu tidak boleh. Kemudian berzina juga tahu. Tetapi kesalahan-kesalahan yang lain, maksiat-maksiat yang lain, kemungkaran-kemungkaran yang lain, maka boleh jadi dia tidak tahu ilmunya. Sehingga ketika dia tidak tahu ilmunya, dia jatuhlah dalam perbuatan yang salah itu yang dia tidak tahu. Maka ada seorang ulama membuat sebuah syair. Beliau mengatakan, "Araftu asy-syarra la lisyarri lakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khair wa man lam ya'rif asy-syarra minal khair yaqa' fihi." Kata beliau, aku mengetahui keburukan bukan dalam rangka melakukan keburukan itu, tetapi dalam rangka menjaga diri agar tidak jatuh dari keburukan itu. Berarti perlu ilmu mengetahui tentang apa saja keburukan itu. Maka beliau mengatakan begitu. Aku mengetahui tentang keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan itu. Tahu ilmunya bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan itu, tetapi untuk menjaga diri dari jatuh ke dalam keburukan itu. Karena barang siapa yang tidak tahu antara kebaikan dengan keburukan, maka boleh jadi dia nanti jatuh ke dalam keburukan akibat tidak tahu. Maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertanyanya adalah tentang apa itu keburukan. Kalau sahabat yang lain bertanyanya ayyul a'mali afdal, ayyul islam afdal misalnya. Apakah perbuatan yang paling utama dalam agama Islam? Apakah perbuatan yang paling utama dalam agama Islam? Seringkali mereka bertanya begitu. Apakah sedekah yang paling utama gitu. Tetapi sahabat satu ini tidak. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang apa itu keburukan, apa itu yang dinamakan dosa, apa itu kesalahan dan sebagainya. Maka beliau mengatakan begitu, bertanya begitu karena untuk mengetahui mana yang buruk dan mana yang tidak. Kalau dia sudah tahu yang buruk, maka dia akan punya pengetahuan. Jangan dilakukan yang keburukan itu, gitu. Maka sama dengan kita, tidak akan tahu warna putih kalau kita tidak tahu warna yang lain, khususnya warna hitam, gitu kan? Khususnya warna hitam. Sama kayak kita misalnya naik kendaraan, gitu. Kalau kita tidak hafalkan jalan, maka kita harus melihat rambu-rambu, gitu. Syukur kalau kemudian kita hafal. Biasanya kalau sudah hafal jalan akan tahu di mana lubang, di mana ada polisi tidur, di mana ada apa dan sebagainya. Biasanya sudah otomatis. Sudah sampai mana refleks dia akan belok sendiri gitu. Kenapa? Tahu, hafal betul bahwa nanti ada lubang di situ gitu. Maka sama, kalau orang tidak mau tahu tentang buruknya jalan, tidak mau tahu tentang rambu-rambu jalan dan sebagainya, maka kemungkinan besar dia sering celaka gitu. Dia sering celaka. Harusnya dia pelan-pelan karena ada kerusakan jalan atau ada apa, dia nggak mau tahu. Tetap dengan kecepatan misalnya 80 km per jam. Apa jadinya? Boleh jadi dia celaka gitu. Maka sama dengan kita. Itu. Nah, maka hadirin sekalian insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, obat hati itu adalah salah satunya yang paling utama ada istighfar. Kenapa? Karena kemarin dijelaskan bahwa manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu adalah tukang berbuat salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik tukang berbuat salah adalah tukang taubat. Tukang taubat. Jadi kalau sudah dikatakan tukang, ya berarti tidak sekali dua kali. Namanya tukang, Pak ya.
ya dipanggil di sini, panggil di sana, panggil di sana, sering dia mengerjakan perbaikan. Maka ketika disebutkan tukang, ya berarti dia memang profesinya adalah memperbaiki rumah atau memperbaiki apa. Kalau tukang berbuat salah berarti apa? Berarti dia memang sering, tidak sekali dua kali dia melakukan kesalahan. Oleh karena itulah maka nanti ada disebutkan satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ada seorang itu sampai berkali-kali dia melakukan dosa, minta ampun kembali kepada Allah, besok lagi atau kapan lagi dia melakukan dosa lagi, minta ampun lagi kepada Allah. Nanti insyaallah akan kita baca. Jadi obat hati itu yang paling utama itu adalah bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, karena pada dasarnya kita ini adalah tukang berbuat salah. Dan kemudian kemarin kita sudah jelaskan juga bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu adalah membuka pintu ampunan. Membuka pintu ampunan. Kenapa? Yaitu tadi kita bisa bayangkan misalnya, kalau kita tukang berbuat salah, lalu ketika kita sudah sering berbuat salah, ternyata Allah tidak kasih sayangnya kepada kita berupa dibukanya pintu ampunan, apa jadinya? Maka kita pasti akan banyak sekali yang penghuni surga. Yang selamat barangkali adalah para rasul, para anbiya dan lain sebagainya. Sedangkan orang biasa yang bukan rasul, yang bukan dijaga dari kesalahan, masya Allah kita nggak tahu apa jadinya, gitu ya, nggak tahu apa jadinya. Maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kemarin ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama tentang al-istighfar. Di antaranya adalah al-istighfar ibarah an talabil maghfirati bil lisan. Bahwa istighfar itu adalah ungkapan tentang meminta ampun kepada Allah melalui lisan. Melalui lisan. Jadi artinya istighfar itu adalah pekerjaan lisan kita. Pekerjaan lisan kita. Lalu hubungannya apa dengan at-taubah? Sedangkan at-taubah itu adalah ibarah anil iqla' anil dzunub bil qalbi wal jawarih. Sedangkan taubat itu adalah ungkapan tentang mencabut diri, mencabut. Jadi artinya begini, mencabut diri dari dosa-dosa yang itu dilakukan oleh hati dan anggota badan kita. Artinya begini, kenapa bahasa ulama itu adalah mencabut? Karena orang ketika sudah melakukan dosa, maka dia harus bertaubat. Jadi taubat itu memang umumnya adalah karena orang itu telah melakukan dosa. Jadi dia sudah terperangkap dosa, maka dia harus cabut gitu. Maka bahasanya adalah al-iqla', yaitu mencabut. Mencabut dari akar-akarnya. Sama dengan ketika kita menanam pohon. Kita cabut pohon itu, maka kita mencabutnya. Kalau pencabutan kita yang baik itu adalah mencabut sampai ke akar-akarnya. Maka dosa juga sama begitu. Kita mencabut dosa kita, menarik diri dari melakukan dosa itu dengan cara apa? Dengan cara mencabut sampai seakar-akarnya. Kita tinggalkan betul taubat. Dengan taubat itu kita tinggalkan dengan niat dan tekad yang bulat. Tekad yang bulat sampai ke akar-akarnya kalau bisa. Dan itu adalah karena dilakukannya dengan hati dan anggota badan kita. Jadi kenapa sampai disebutkan al-iqla' yang artinya adalah mencabut sampai ke akar-akarnya, itu menandakan bahwa hati kita pun harus bersih dari dosa itu. Jadi misalnya orang naudzubillah min dzalik jatuh dalam perbuatan mencuri. Maka ketika dia bertaubat kepada Allah, maka tidak hanya dia berhenti tangannya saja, tapi hatinya masih demen misalnya. Nah, itu tidak bisa. Itu belum dikatakan taubat yang sempurna. Belum dia cabut sampai ke akar-akarnya yang ada dalam hati. Jadi berhenti dari tangan berbuat dosa mencuri misalnya. Dia tidak lagi mencuri tangannya gitu. Tapi hatinya masih berangan-angan gitu misalnya. Berangan-angan. Tapi enak kali kalau nanti lagi misalnya. Ya sekarang enggak, tapi hatinya masih ada gitu. Masih ada pingin lagi, mencuri yang lebih besar lagi dan sebagainya. Maka itu tandanya taubatnya belum sempurna. Kenapa? Karena baru tangan gitu. Karena baru tangan. Sama juga dengan orang naudzubillah min dzalik ketika zina misalnya. Dia sudah berzina, sudah merasakan zina misalnya. Ketika dia bertaubat, cuman dia tidak berzina, kemaluan saja misalnya, tetapi hatinya masih berangan-angan ketika melihat istri tetangganya misalnya, kayaknya enak berzina dengan dia.
Walaupun dia akhirnya tidak berzina, tapi hatinya masih berangan-angan, maka dia belum bertaubat dengan taubatan nasuha. Oleh karena itulah maka taubat itu adalah al-ibarah anil iqla' anil dzunub bil qalbi wal jawarih, bahwa taubat itu adalah mencabut diri dari kemaksiatan atau dari dosa dengan cara apa? Mencabut diri dengan hati dan juga anggota badan. Jadi harus selaras. Istighfarnya dengan lisan, hati dan anggota badannya adalah dengan taubat. Maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, itu adalah taubat, itu adalah obat yang paling mujarab untuk membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang telah ada kita lakukan sehingga mengotori hati kita. Maka kita bersihkannya dengan cara memberikan obat istighfar. Kemudian hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini disebutkan lagi wa hukmu at-taubah wa hukmu al-istighfar ka hukmi ad-du'a, bahwa status taubat dan status istighfar itu sama statusnya dengan doa. Bagaimana maksudnya? Status doa itu di mata Allah Subhanahu wa taala maka tergantung oleh Allah. Doa kita itu diijabah atau tidak, misalnya. Diijabah sekarang ataukah tidak? Karena setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baik ya khususnya, maka boleh jadi sekarang disegerakan di dunia atau kemudian nanti diakhirkan. Allah simpan ijabahnya itu nanti dikasih di surga. Kalaupun tidak, maka kemudian Allah akan ganti dengan yang lain, yaitu apa? Misalnya diampunkan dosa-dosanya gitu. Maka istighfar pun sama. Kadangkala kemudian Allah ijabah, ya dikasih ampunan sekarang, ghafara sahibahu, mengampunkan pelakunya di dunia, atau nanti Allah kasih ampunan itu. Makanya dulu ada cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang itu tidak diampunkan di dunia, tetapi akhirnya diampunkan di akhirat. Oleh karena itulah maka beberapa ulama menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua nama. Dua nama di antara nama-nama yang banyak itu, maka ada dua nama yang terkait dengan memberikan maaf kepada orang, kepada hambanya. Salah satunya adalah nama Ghafur misalnya, atau Tawwab, yang artinya adalah Maha Pengampun dan Maha menerima taubat. Yang kedua ada nama Al-Afuwu, yang sering kita baca di bulan suci Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi afuwun itu adalah Allah Maha memberi maaf gitu. Apa bedanya? Sebagian ulama yang memang tidak sepakat, tapi sebagian ulama menjelaskan bahwa Al-Ghafur wat-Tawwab itu adalah nama Allah yang ketika Allah mengampuni dosa itu ketika hamba tersebut masih di dunia. Ada seorang hamba melakukan dosa, kemudian meminta ampun kepada Allah, beristighfar dan bertaubat. Lalu kemudian Allah kasih ampunan. Allah kasih maaf ketika orang itu masih di dunia. Itu khusus untuk nama Al-Ghafur wat-Tawwab. Sedangkan Al-Afuwu, maka itu kata sebagian ulama ini adalah bahwa Allah itu memberikan maaf tapi nanti. Jadi ketika di dunia belum dimaafkan, tapi nanti kalau sudah di akhirat baru dimaafkan. Apa tujuannya? Hanya Allah yang tahu. Mungkin di antara hikmahnya adalah agar kita mengerti ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, agar kita mengerti bahwa kita diampunkan oleh Allah itu tidak hanya melalui satu jalan istighfar dan taubat saja, tetapi boleh jadi diampunkan oleh Allah melalui jalan yang lain, yaitu jalan perbuatan-perbuatan amal soleh kita. Maka dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, beliau mengatakan, dulu ada seseorang yang seringkali memberikan bantuan hutang ya kepada tetangga-tetangganya dan sebagainya, kepada kawan, saudara dan sebagainya. Seringkali dia membantu itu. Ada orang datang pinjam, dia kasih gitu ya, pinjaman. Kemudian dia mengutus pegawainya agar menagih hutang-hutang yang sudah jatuh tempo itu.
Dan dikatakan kepada pegawainya itu, kalau bayar terima, kalau tidak ya sudahlah, bebaskan saja gitu, kalau tidak mampu gitu. Ternyata sering kali dia membebaskan hutang saudara-saudaranya gitu, kawan-kawannya dan sebagainya, tetangga-tetangganya. Orang ini kemudian meninggal dunia masih membawa satu dosa yang belum diampunkan oleh Allah di dunia gitu, belum diampunkan. Akhirnya kemudian ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Allah meneliti, meskipun sebenarnya Allah sudah tahu ya, pasti sudah tahu. Allah itu Maha Alim, Maha Khabir, Maha Latif. Kita harus meyakini itu. Tetapi di sini Rasulullah SAW bercerita tentang hamba ini diteliti kembali oleh Allah. Itu bukan maksudnya Allah tidak tahu sebelumnya, bukan. Tetapi agar menjadi pelajaran buat kita, gitu ya, pelajaran buat kita bahwa ketika diteliti itu ternyata Allah tahu hamba ini masih ada dosa yang belum diampunkan, yang belum dihapus. Setelah diteliti ternyata dia sering memaafkan orang, hutang-hutang yang tidak mampu dibayar oleh saudara-saudaranya, tetangganya, dia dimaafkan semuanya. Karena dia sering memaafkan orang itulah maka akhirnya Allah memaafkan dosa itu. Nah, dari hadis ini maka ulama mengambil kesimpulan, maka al-afu itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, memberi maaf yang itu dikhususkan untuk nanti ketika ada hamba-hambanya yang baru dimaafkan ketika mereka di akhirat nanti. Nah, maka hadirin sekalian insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, bahwa istighfar itu statusnya sama dengan doa. Doa itu kadang diijabah, kadang belum, kadang tidak gitu ya. Maka istighfar pun sama. Dan ini menjadikan kita termotivasi bahwa kita harus senantiasa mencari jalan bagaimana supaya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Kalau tidak ketemu dengan jalan istighfar, maka kita harus menemukannya dengan jalan berbuat amal soleh sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam surah Ali Imran yang kemarin kita sudah singgung, mulai ayat 133 sampai ayat 135. Maka di ayat 134 disebutkan ada pintu-pintu selain istighfar itu yang bisa membuat dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu semua adalah pintu-pintu kita mendapatkan ampunan dari Allah meskipun tidak melalui jalur istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita lupa istighfar. Nah, hadirin sekalian insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan apa yang disampaikan oleh para ulama. Bahwa hukum istighfar itu sama dengan hukum ad-du'a, ka hukmid du'a. Fa insyaallahu ajabah. Ketika Allah menghendakinya, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang beristighfar. Wa ghafara li sahibihi, dan juga mengampunkan dosa-dosa pelakunya. La siyama idza kharaja an qalbin munkasirin bidzunub. Apalagi ketika dia sedang istighfar itu dalam keadaan hatinya yang sangat hati yang pecah gitu Pak ya. Biasanya itu menunjukkan tentang hati penyesalan. Sangat menyesal sekali dengan perbuatan dosanya yang itu bersumber dari hatinya, maka ketika dalam keadaan begitu maka boleh jadi Allah akan mengampuni dosanya. Awsada fasa'atan min sa'atil ijabah kal ashar wa adbar as-salawat. Atau tepat ketika dia istighfar itu pada saat dia mendapati waktu-waktu yang mustajab yang kemarin kita lihat di dalam surah Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, meminta ampun kepada Allah pas di saat waktu sahur, atau adbar as-salawat, atau di belakang salat. Selesai kita salat, kemudian itu kata para ulama adalah salah satu waktu-waktu yang mustajab. Jadi ketika kita selesai salat, kenapa ada hadis mengajarkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengucap istighfar, ya kan? Selesai salam nih, kanan, kiri, setelah selesai langsung kita sambung dengan istighfar.
Di dalam hadis itu disebutkan 3 kali ya, Astaghfirullahaladzim. Boleh sampai panjang, boleh pendek ya. Yang paling pendek itu adalah Astaghfirullah, itu yang paling pendek. Astaghfirullah, 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 itu sudah yang paling pendek. Disambung lagi juga tidak apa-apa, dipanjangkan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi misalnya. Disambung itu maka lebih baik lagi. Ya, yang pasti bahwa itu menandakan bahwa selesai salam, selesai salat, pas ketika selesai salam itu menunjukkan tentang waktu yang paling baik untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak hikmahnya ya. Kenapa selesai salat padahal kan bukan selesai maksiatnya. Selesai salat padahal. Kita kemudian disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar padahal kita tidak selesai maksiat ya. Kita selesai salat. Itu menandakan bahwa agar salat-salat kita itu ya salatnya kita Pak ya, bukan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya kita bagaimana? Ya kita tahu sendiri. Tidak usah kita cerita kepada orang, kita sudah bisa merasa bagaimana kualitas salat kita. Oleh karena itulah maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat yang pada dasarnya salat itu adalah cara kita yang paling utama berhubungan dengan Allah. Cara kita berhubungan dengan Allah dulu kita sudah jelaskan ada banyak cara, itu kan? Tetapi yang paling utama ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik hablum minallah kita itu adalah melakukan salat. Berarti paling baik. Kalau cara yang paling baik itu kemudian kita lihat kualitasnya bagaimana, ya kita akan tahu seharusnya kita berhadapan dengan Allah itu caranya yang harus baik sekali. Tapi kita tahu kita diri kita bagaimana kita sholat. Oleh karena itulah maka supaya sholat kita yang kualitasnya seperti itu tetap mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka langsung selesai salam kita sambung dengan istighfar. Karena boleh jadi di dalam sholat tadi ada hal-hal yang membuat kurang pahalanya karena kurang khusyuk, kurang apa dan sebagainya. Maka langsung kita sambung dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya salat kita yang kualitasnya kita tahu seperti itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada seorang ulama yang kemarin kita sudah sampaikan ya, seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadrun mata tanzilul maghfirah. Kata beliau, perbanyaklah oleh kalian istighfar di mana? Di rumah-rumah kalian dan di meja makan kalian dan di jalan-jalan kalian dan di pasar-pasar kalian dan di majlis-majlis kalian wa aina ma kuntum, dan dimanapun, kata beliau, dan dimanapun. Kenapa? Fa innakum ma tadrun mata tanzilul maghfirah, karena semua kalian tidak akan tahu kapan ampunan dari Allah itu turun, apakah di jalan, apakah di rumah, apakah di majlis, apakah di mana dan sebagainya. Maka kita perbanyak. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana maghfirah itu turun. Boleh jadi misalnya, boleh jadi kemudian dalam takdir Allah ampunan itu turun ketika di jalan-jalan kita. Maka kita cari itu di jalan-jalan kita dengan istighfar. Karena ketika kita tidak cari di jalanan kita, maka kita akan dapat. Ketika kita di masjid saja misalnya, ternyata turunnya di jalan, ya berarti kita tidak dapat gitu. Makanya wa aina ma kuntum, kata beliau, pokoknya dimanapun ada kalian, maka kalian harus banyak istighfar. Fa innakum ma tadrun mata tanzil al maghfirah, karena sesungguhnya kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu turun buat kalian semua. Wa yurwa an Luqman, dan ada riwayat datang dari Luqman Al-Hakim yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Luqman, annahu qala libnih, bahwa dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, awid lisanaka Allahumma ghfirli, biasakanlah gitu ya, biasakanlah lisanmu, biasakan dengan mengucap
Allahumma ighfirli, wahai Allah ampunkan aku. Fa inna lillahi sa'atin, karena sesungguhnya Allah itu memiliki waktu-waktu la yaruddu fiha sa'ilan, di mana dalam waktu-waktu itu Allah tidak pernah menolak orang yang meminta. Jadi tidak pernah menolak orang yang meminta. Jadi fa inna lillahi sa'atin, karena sesungguhnya Allah itu memiliki waktu-waktu. Ya, semua waktu ini milik Allah. Semua waktu milik Allah. Tetapi Allah memiliki waktu-waktu tertentu yang mustajab. Waktu Jum'ah misalnya. Hari Jumat itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa kita harus beristighfar, memperpanjang istighfar kita dan memperpanjang zikir kita di mana? Di waktu Jumat adalah setelah salat Asar sampai waktu Maghrib. Dari waktu Asar sampai waktu Maghrib. Itu berarti ada tanda waktu yang baik ketika kita istighfar kepada Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Ramadan. Di Ramadan sendiri ada waktu khususnya, yaitu Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Maka ada perintah anjuran sunnah muakkadah kita mencari malam Lailatul Qadr itu dengan cara menjalankan ibadah atau melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita diberikan waktu oleh Allah kesempatan berhaji, berumrah dan lain sebagainya. Maka di sana waktu-waktu khusus itu sangat banyak. Di haji misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-hajju Arafah misalnya. Itu menandakan bahwa ada satu waktu khusus ketika kita di Arafah, waktu wukuf di Arafah, itu waktu yang sangat baik untuk kita berzikir dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ada satu atau ada beberapa hadis lagi yang kita baca, misalnya wa fi sahih Al-Bukhari, dan dalam sahih Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wallahi, demi Allah. Padahal kan sebenarnya Rasulullah tidak pakai bersumpah pun, ya kita sudah tahu gitu. Kita sudah tahu apa yang diucapkan oleh Rasulullah pasti benar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti benar, gitu ya. Tidak boleh kita mendustakan. Tapi Rasulullah pakai mengatakan wallahi, demi Allah. Itu menegaskan kepada kita untuk meneladani betul apa yang dilakukan oleh beliau. Sampai beliau mengatakan demi Allah gitu, agar kita ngeh, perhatian, oh Rasulullah saja begitu gitu. Rasulullah saja begitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Rasulullah meminta ampun itu buat apa sebenarnya? Padahal di dalam surah Al-Fatih yang seringkali kalau ada orang maulidan itu kan dibaca Pak ya, surah ini ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah diampunkan oleh Allah dosanya yang telah lalu, yang akan datang dan juga yang telah lalu. Berarti buat apa beliau meminta ampun? Kan seharusnya begitu ya, pertanyaan kita. Lalu buat apa Rasulullah meminta ampun padahal sudah diampunkan, sudah dijamin gitu. Sama ketika kejadian misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati oleh istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, didapati oleh beliau bahwa Rasulullah menunaikan salat malam sampai kakinya bengkak. Sedikit kayak sedikit protes begitu Pak ya. Bukan protes, mungkin mempertanyakan gitu ya dari istri beliau, karena mungkin kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak. Bukankah engkau sudah diampunkan dosanya sebelum dan sesudah? Gitu. Artinya kenapa sih masih pakai sholat sampai kaki bengkak-bengkak gitu. Ternyata istrinya pun mengatakan begitu. Bukankah sudah diampunkan dosamu yang sebelum dan sesudah? Jadi Rasulullah itu sudah diampunkan.
Lalu kenapa buat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sehari itu aksar min sab'ina marrah, fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Dalam riwayat yang lain dikatakan fil yaumi aksar min mi'ati marrah, aksar min mi'ati marrah, ya, aksar min mi'ah marrah. Jadi lebih dari 100 kali, lebih dari 100 kali gitu. Jadi ini menandakan bahwa Rasulullah SAW itu pertama, sesuai dengan hadis tentang sholat malam yang sampai kakinya bengkak itu, beliau memberikan alasan. Itu alasan yang pertama berarti, yaitu apa? Cara bersyukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah diampunkan, berarti harusnya disyukuri. Dengan cara apa? Tetap meminta ampun kepada Allah, tetap sholat malam, tetap apa dan sebagainya. Jadi bersyukur kepada Allah. Maka kita juga sama. Boleh jadi hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah, dalam sehari ini kita tidak berbuat dosa misalnya. Boleh jadi. Dan kita tahu betul kita tidak berbuat salah misalnya. Lalu apakah kemudian kita tidak meminta ampun kepada Allah? Tetaplah kita meminta ampun kepada Allah karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur kita. Makanya ibadah itu yang paling tinggi tingkatannya adalah bukan sekadar meminta pahala kepada Allah. Apalagi misalnya minta surga atau minta diampunkan dan sebagainya, bukan. Itu standar biasa. Tapi ibadah kita yang paling tinggi levelnya itu adalah ketika kita melakukan semua itu dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bekerja saja itu yang level tertingginya adalah bersyukur, apalagi beribadah gitu, apalagi beribadah. Makanya dalam bekerja itu ada Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Daud. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar mencari rezeki, tidak sekadar mencari penghidupan, tidak sekadar mencari kesempatan untuk bisa bernafkah, bersedekah dan sebagainya. Tetapi bersyukur sudah diberikan kesehatan, diberikan waktu, dijadikan orang beriman. Ya sudahlah, kita gunakan semua itu dengan cara beribadah, mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi beribadah itu adalah level tertingginya tetap adalah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah tetap meminta ampun kepada Allah. Boleh jadi nanti takut barangkali tidak menjadi hamba yang bersyukur karena sudah diampunkan dosanya. Nah, sampai 70 kali, 70 kali lebih, 100 kali lebih dan sebagainya. Nah, berarti kita ya harusnya lebih dari itu. Karena Rasulullah yang sudah diampunkan saja masih meminta ampun kepada Allah, apalagi kita yang sudah jelas-jelas tidak ada penjagaan, tidak ada diampunkan dosa sebelum dan sesudahnya, kecuali kalau kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal satu hadis lagi. Masih ada waktu berapa? Masih cukup ya? Ya. Ada yang kemarin saya singgung, tadi juga saya singgung bahwa dalam wafi sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bercerita begini. Inna abdan aznaba dzamban. Ada dulu seorang hamba yang berbuat satu dosa. Faqal, maka kemudian dia berkata, Rabbi aznabtu dzamban faghfir. Wahai Allah, aku sudah berbuat satu dosa, ampunkanlah dosaku. Faqala rabbuhu, maka kemudian Tuhannya berkata, tapi kita tidak usah menebak-nebak dan mencari tahu bagaimana cara Allah berbicara kepada hamba itu gitu ya. Wallahu alam, sesuai dengan keagungan Allah bagaimana ceritanya, karena bukan itu intinya. Kemudian Tuhannya berkata, kata Rasulullah SAW, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Apakah hambaku itu tidak tahu gitu bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosanya gitu, yang mengampuni dosanya gitu. Ghafartu li abdi. Oleh karena itulah maka aku ampunkan dosa hambaku itu. Summa makasa masyaallahu summa aznaba dzamban.
kemudian berselang beberapa waktu, tiba-tiba dia berbuat dosa lagi, satu dosa lagi. Faqala rabbi adnabtu akhar faghfirhu. Wahai Allah, aku telah berbuat lagi dosa, maka tolong ampunkan dosa itu. Maka kemudian faqala rabbuhu, maka Tuhannya berkata lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Apakah hamba itu tidak tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang senantiasa mengampuni dosanya gitu. Ghafartu li abdi, maka aku ampunkan dosa hambaku itu. Summa makasa masyaallahu summa aznaba dzamban. Berselang beberapa waktu lagi dia jatuh lagi dalam perbuatan dosanya. Berarti sudah 3 kali, ya kan? Sudah 3 kali. Maka kemudian dia berkata kepada Tuhannya, Rabbi adnabtu akhar faghfirli. Wahai Allah, aku berbuat dosa lagi, tolong ampunkan diriku. Faqala, maka Tuhannya berkata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Sama dengan yang sebelumnya. Apakah dia tidak tahu bahwa dia memiliki Tuhan, memiliki Rabb yang senantiasa mengampuni dosanya? Ghafartu li abdi salasan falyamal masya. Akhirnya kata Tuhannya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengampuni hambaku ini 3 kali, sebanyak 3 kali. Falyamal masya. Setelah itu silakan dia berbuat apa saja. Nah, di sini diterjemahkan, dijelaskan oleh para ulama bahwa maksudnya itu adalah bahwa hamba ini silakan lagi dia berbuat dosa asalkan dia berbuat yang sama, yaitu apa? Meminta ampun, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Yang penting itu. Dan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama bahwa bi'adamil israr, dia melakukan dosa itu tidak atau tanpa terus-menerus. Artinya suatu saat jatuh lagi, bukan sekarang jatuh bertaubat, 1 jam kemudian dia berbuat lagi, taubat lagi, 1 jam kemudian dia dosa lagi, bukan begitu maksudnya. Tetapi ada ungkapan dari Rasulullah, summa makasa masyaallah, selang beberapa waktu baru dia jatuh lagi gitu. Nah, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kemudian ada istri Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Aisyah radhiyallahu anha, berbahagialah bagi orang yang kelak nanti di yaumil akhir, di hari akhirat, dia mendapati dalam kitabnya, dalam rapornya, mendapati apa? Istighfaran katsira. Istighfar yang sangat banyak. Artinya dulu sering ketika di dunia semasa hidupnya dia sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama mengatakan, wa qala Qatadah, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kalian tentang apa? Tentang obat, tentang penyakit dan tentang obat. Fa amma da'ukum fadzunub. Adapun penyakit itu adalah dosa. Wa amma dawa'ukum fal istighfar. Adapun obatnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali penjelasan lebih lanjut tentang pentingnya kita istighfar kepada Allah, dan itu adalah salah satu obat yang paling baik ketika hati kita sudah terlanjur kotor dengan dosa-dosa kita. Barangkali kalau ada pertanyaan, ada? Tidak ada ya? Ya, cukup barangkali kita tutup. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita semua dan dijadikan wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan motivasi tetap untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.